Selamat siang Pak Hardi. Selamat siang Ibu. Iya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Baik Pak. Jadi pada percakapan kita pada siang hari ini, Ya. sebelumnya kan nanti saya akan melakukan observasi kegiatan pembelajaran yang akan Pak Hardi lakukan. Ya. Dan sebelumnya ini kita atau saya akan melakukan wawancara pra-observasi. Tujuannya nanti supaya saat Pak Hardi melakukan praktek pembelajaran yang akan Pak Hardi lakukan itu nanti bisa berjalan dengan baik. Ya. Langsung saja nih Pak. Ya. Pada kegiatan pra-observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu terkait tujuan pembelajaran yang ingin Pak Hardi capai saat melakukan pembelajaran berikut itu apa Pak? Ya, sebenarnya tujuan pembelajaran yang saya capai itu masalah pengetahuan. Oh iya, masalah kognitifnya. Okay. Kemudian juga ada masalah keterampilan atau psikomotor ya. Psikomotor dan sikap tentang efektif. Ya. Baik, tujuannya nanti akan mengarah di kognitif, afektif juga psikomotor nih Pak. Ya. Langsung saja ke pertanyaan kedua Pak. Yang kedua ini area pengembangan yang ingin Pak Hardi lakukan. Untuk area pengembangan sebenarnya di sini siswa itu mampu menulis dan berbicara di depan kelas itu biar lebih memunculkan keberanian anak. Berarti yang ingin dikembangkan itu akan anak itu berani dan percaya diri, berbicara maupun menulis di depan kelas. Baik. Itu yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga Pak, nanti model pembelajaran yang akan diterapkan kira-kira apa? Diskusi atau untuk model pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas itu pertama diskusi. Diskusi kelompok. Kemudian setelah diskusi kelompok nanti anak saya suruh untuk presentasi. Presentasi yaitu ya Pak, nanti mengharapkan anak-anak itu percaya diri untuk tampil di depan kelas. Baik, itu terkait metode pembelajaran. Kemudian ini Pak, yang keempat, strategi pembelajaran yang nantinya akan Pak Hardi lakukan ketika melaksanakan pembelajaran. Strateginya itu saya melakukan pendekatan sama anak, supaya karena anak kan tipenya kan berbeda-beda. Antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda, sehingga secara individu sehingga apa yang saya harapkan itu bisa tercapai. Berarti pendekatannya lebih ke pendekatan individu pada anak, karena setiap anak punya kemampuan dan gaya belajarnya itu sendiri-sendiri. Dan tentunya ini nanti sesuai dengan ini Pak, mungkin pembelajaran berdiferensiasi juga harapannya. Baik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Pak, ini terkait penilaian. Nah, nanti penilaian yang akan Pak Hardi lakukan itu berupa apa saja Pak? Ya, pertama penilaian sikap, jelas. Itu nanti sikap itu lewat observasi pengamatan. Pengamatan, kemudian juga tes tertulis. Tes tertulis. Baik, itu terkait dengan penilaian sikap dan penilaian pengetahuan lewat tes tertulis Yang ini yang terakhir Pak. Pertanyaan terakhir adalah sasaran kelas berapa nanti Pak Hardi mau melakukan proses pembelajaran itu, dan kira-kira kapan waktu yang akan jenengan laksanakan itu? Untuk sasaran yang akan saya terapkan itu di kelas 4. Insya Allah kita dilaksanakan besok hari Selasa.
Untuk mapalnya apa Pak? Untuk mapelnya IPAS tentang daerah tempat tinggalku. Oh iya. Nggih Pak Hardi, saya rasa untuk kegiatan praobservasi sampai di sini terlebih dahulu. Semoga nanti saat Pak Hardi melakukan praktek pembelajaran bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, serta tujuan dari pembelajaran yang ingin Pak Hardi capai nanti bisa berjalan dengan baik. Amin. Begitu saja ya Pak. Terima kasih. Semangat, sukses selalu. Nama silakan berdoa dulu. Dipimpin salah satu untuk berdoa. Silakan. Biasanya berdoanya. Ya, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Saudara-saudara, pertama di sini saya akan mengabsen kalian. Siapa yang tidak hadir pulang? Hadir ya. Mbak Ida? Ya. Kemudian Mas Fauzi? Hadir. Mas Jabran? Mas Zaki mana? Hadir ya. Kemudian Mbak Adelia? Mas Kevin? Ya, Mas Adi? Ya. Komplit ya? Lengkap semuanya? Sehat semuanya? Bisa melaksanakan pembelajaran ini ya? Ya. Oke. Di sini Pak Guru akan memberikan materi tentang pembelajaran tentang daerah sebagai tempat tinggal. Ya, daerah sebagai tempat tinggal. Kita lihat di sini ya. Laptopnya aja. Di Kalimantan Timur. Jauh ya? Jauh. Di Kalimantan Timur. Yang rajanya adalah Bunda. Itu yang pertama. Ya, pertama adalah Bunda. Kemudian Aswa Barba. Kemudian ada yang ketiga adalah Mula Barba. Itu ya. Ayo Mas Kevin, jangan melompat aja, ya. Dilihat di situ ya, jangan ngelamun. Oke ya, simak. Yang kedua adalah Tarumanagara. Adalah Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Ini rajanya adalah Purnawarman. Ya, Purnawarman. Itu ada peninggalan sejarahnya apa? Adanya prasasti kebun kopi. Ada prasasti jam, ada prasasti Muara Cianten, ada juga prasasti Lebak dan prasasti Tugu. Nah, mungkin di sini saya tidak jabarkan satu persatu ya prasastinya ya, kelamaan ya. Jadi ada prasasti kebun kopi, ada prasasti jambu, ada prasasti Muara Cianten, ada prasasti Tugu dan Lebak. Itu yang perlu kita dasar kita dulu. Kemudian yang ketiga itu apa?
Tadi yang pertama apa? Mas Kevin, kerajaan apa? Oh, Mas Kevin, mana Mas Kevin suaranya? Mana suaranya? Gitu. Ini apa? Ini apa? Saya. Yang kedua apa? Ini. Tarungan negara. Mas Adi. Yang ketiga apa? Kalingga. Kalingga itu berada di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dengan Ratu Sima. Prasasinya apa? Ada prasasti Tok. Oh, betul kok ya, Mas. Jadi Tok. Ya, prasasti Tok. Ada prasasti Mas. Sejomerto dan Candidibrat. Kemudian ada lagi setelah Kalingga ada Mataram Hindu. Mataram Hindu apa? Nah, Mataram kuno di Jawa Tengah, yaitu dengan rajanya siapa? Sanjaya. Kevin, lagi rajanya siapa? Ayo, rajanya siapa? Setelah Sanjaya siapa Mas Kevin? Kamu kurang konsentrasi. Ayo, Mas Kevin. Siapa? Siapa? Bager? Rakai Panangkaran. Ya. Jaki. Setelah Rakai Panangkaran siapa? Balitung. Ya, Raja Balitung. Ya. Jadi ada Sanjaya, ada Rakai Panangkaran, ada juga Balitung. Kemudian apa peninggalannya? Disebut dengan kompleks Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan. Kita lihat lagi berikutnya. Selain Kerajaan Mataram, ada lagi apa? Kediri di mana Mas? Di mana? Lombok Paler itu ada. Jawa Timur. Rajanya siapa Mas Japran? Rajanya siapa Mas Japran? Ayo, konsentrasikan kamu lihat di sini. Ada nggak di situ? Ada. Rajanya siapa? Jayabaya. Ini kan nama raja. Nama raja Jayabaya. Kemudian yang kedua adalah Kertajaya. Jayabaya inilah raja yang terkenal dengan apa? Ramalan. Jongko Joyo. Kemudian prasasti apa? Yang ada di Kediri dulu ada prasasti Pagegan. Ada juga prasasti apa itu? Hantang. Ada prasasti, ada juga kitab. Ada kitab dan juga kitab Empu Pandu. Selain Kediri juga ada Singosari. Berada di Jawa Timur. Rajanya yang paling terkenal adalah Ken Arok. Kemudian setelah Ken Arok ada Kertanegara. Dan dari Kertanegara inilah nanti muncul kerajaan baru, yaitu apa? Kerajaan Majapahit. Ya, Kerajaan Majapahit. Sama-sama di mana? Di Jawa. Rajanya siapa? Ramalan. Jongko Joyo.
Kemudian prasasti apa? Yang ada di Kediri dulu ada prasasti Pageblani. Ada juga prasasti apa itu? Hantang. Ada prasasti, ada juga kitab. Ada kitab dan juga kitab Empu Pandu. Selain Kediri juga ada Singosari. Singosari yang berada di Jawa Timur. Rajanya yang paling terkenal adalah Ken Arok. Kemudian setelah Ken Arok ada Kertanegara. Dan dari Kertanegara inilah nanti muncul kerajaan baru, yaitu apa? Kerajaan Majapahit. Ya, kerajaan Majapahit. Sama-sama di mana? Di Jawa Timur. Raja ini siapa? Hari ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi yang telah saya lakukan kepada Pak Hardi tempo hari ketika Bapak sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan, Pak. Jadi nanti ini kaitannya dengan kemarin yang sudah Bapak lakukan. Langsung saja nih, Pak. Yang pertama pertanyaannya itu bagaimana perasaan Bapak ketika kemarin melakukan pembelajaran di kelas Bapak? Ya, alhamdulillah kemarin waktu pelaksanaan pembelajaran di kelas itu bisa berjalan lancar dan anak-anak pun juga sangat berantusias, sangat berantusias dalam pembelajaran. Jadi anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik, anak-anak juga antusias. Oke, baik. Kemudian yang kedua, Pak, kemarin kan sudah saya tanyakan terkait area pengembangan. Nah, kemarin ketika Bapak melakukan pelaksanaan pembelajaran, apakah area pengembangan ini sudah berhasil Bapak lakukan saat mengajar kemarin? Alhamdulillah sudah berhasil untuk masalah pengembangan untuk pengetahuan anak-anak yang sudah bisa mengikuti dan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari saya juga sudah bisa terjawab. Berarti dengan adanya itu berarti anak-anak sudah mampu, sudah bisa dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Sama keterampilan? Untuk keterampilan juga sudah bisa berjalan dengan baik. Baik, berarti artinya area perkembangan yang kemarin Bapak rencanakan saat pembelajaran berhasil. Ya, anak-anak sudah terlibat aktif. Kemudian kemarin juga anak-anak sudah mau tampil untuk mempresentasikan. Baik, Bapak. Kemudian Pak, dalam melaksanakan proses pembelajaran tempo hari, apakah ada permasalahan yang Bapak hadapi? Tentunya ada Ibu ya. Setiap pembelajaran pasti ada beberapa, salah satu anak mungkin yang terutama yang kemarin yang saya amati itu adalah ada salah satu anak yang sering ngalamun. Kemudian tidak fokus dengan pembelajaran itu. Jadi kemarin Pak Hardi menemui kendala ada seorang anak ketika pembelajarannya itu sering ngalamun dan tidak fokus dalam pembelajaran. Itu masalah yang Bapak hadapi. Kemudian ini Pak, kira-kira dengan menghadapi permasalahan seperti apa, seperti itu, apa langkah perbaikan yang kira-kira Pak dilakukan untuk ke depan? Ya, untuk langkah yang saya terapkan pada anak yang kurang dalam pembelajaran itu, yang sering ngalamin itu, saya ajak untuk berkomunikasi aktif supaya anak itu selalu memperhatikan apa yang saya ajarkan. Diajak ngobrol, kemudian diajak untuk tanya jawab atau yang lain, biar anak itu bisa terangsang untuk fokus gitu. Memang Pak, ketika kita menghadapi anak-anak yang tidak fokus mengalami, memang kita harus mengalihkan perhatian dia agar dia fokus. Caranya tadi berarti dengan mengajak selalu berkomunikasi
komunikasi aktif ya. Tentunya dikaitkan juga dengan materi-materi yang lain mungkin bisa yang ada kaitannya dengan pembelajaran. Kemudian Pak, kedepannya Pak Hardi tentunya akan melaksanakan perbaikan pembelajaran. Iya betul. Terus kira-kira kapan Bapak? Insya Allah akan saya laksanakan besok hari Senin. Oh, baik. Ya. Berarti nanti depannya Bapak akan memperbaiki pembelajaran agar belajar dengan baik ya, terutama kendala-kendala yang dihadapi bisa diatasi ya. Jadi Pak, mudah-mudahan nanti apa yang Bapak ingin lakukan terkait perbaikan pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik, dengan sukses, sehingga nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu juga akan dapat tercapai dengan baik juga. Saya rasa cukup sekian dulu Bapak.